Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi yang berjudul Manajemen Komunikasi Proyek. Sebelum lanjut ke materi, baik, di sini kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Febrianti Anoge dan teman saya Normawati S. Ajunu. Yang berikut definisi manajemen komunikasi proyek. Pentingnya komunikasi yang baik. Ancaman terbesar bagi yang proyek adalah kegagalan untuk berkomunikasi. Budaya kita tidak menggambar profesional TI sebagai komunikator yang baik. Penelitian menunjukkan bahwa profesional TI harus dapat berkomunikasi secara efektif untuk berhasil dalam posisi mereka. Kemampuan verbal yang kuat merupakan faktor kunci dalam advance karir. Manajemen komunikasi proyek adalah agar adanya bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya, dibuat dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Orang-orang teknologi informasi terkenal dengan memiliki kemampuan komunikasi yang terendah. Yang berikut, manajemen komunikasi proyek atau MKP dibutuhkan untuk mensosialisasikan kebijakan pengembangan proyek, hasil-hasil kerja proyek, dan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan. MKP menjelaskan proses-proses yang dibutuhkan untuk dapat dipastikan agar informasi proyek dapat dikumpulkan, disusun, disebar, disimpan, terdiri dari perencanaan, komunikasi, distribusi informasi, pelaporan kinerja, dan penyelesaian administratif. Beberapa tool dan teknik dapat dimanfaatkan untuk komunikasi yang efektif, antara lain jejaring sosial, template yang diperlukan untuk komunikasi proyek, misalnya template berita secara rapat, template untuk undangan, template untuk progres report, dan lain-lain. Perlu dilakukan juga teknik dan format komunikasi, misalnya cara melakukan rapat, cara melakukan perkembangan proyek, dan lain-lain. Selain itu, perlu dilakukan juga pengendalian dan evaluasi pelaksanaan komunikasi proyek. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Normawati S. Ajuni. Sebuah proyek. Proses ini biasanya terjadi sebagai bagian dari grup proses perencanaan. Perencanaan komunikasi merupakan proses yang sangat penting dalam proyek, mengingat seringnya terjadi kegagalan proyek terkait dengan kegagalan komunikasi. Yang kedua yaitu ada distribusi informasi. Proses yang dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan informasi pada waktu yang tepat bagi setiap stakeholder. Proses ini terjadi di seluruh grup proses pelaksanaan. Distribusi informasi dilakukan mengingat pentingnya pendekatan informasi proyek, dan tim proyek harus dapat memutuskan cara terbaik untuk mendistribusikan informasi proyek. Setelah melakukan perencanaan komunikasi, hasil yang diperoleh oleh perencana manajemen komunikasi, langkah selanjutnya adalah pendistribusian informasi. Dalam melakukan pendistribusian informasi dibutuhkan input berupa perencanaan manajemen komunikasi dengan menggunakan alat dan teknik berupa pengetahuan komunikasi, metode distribusi informasi, proses pembelajaran, serta sistem informasi. Hasil atau output dari proses distribusi informasi ini adalah proses atau alur komunikasi dari organisasi proyek
dan perubahan pemerintah. Tahap yang ketiga yaitu pelaporan kinerja. Proses pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja proyek termasuk di dalamnya status reports atau pelaporan status, progress measurements atau pengukuran kemajuan, dan peramalan. Informasi yang terkandung di dalamnya antara lain: yang pertama, status reports yang berisi tentang sejauh mana proyek sudah berjalan dalam rangka waktu dan biaya. Artinya sudah berupa biaya yang digunakan, berupa berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah aktivitas, apakah pekerjaan sudah dilaksanakan sesuai rencana tersebut. Yang kedua itu progress reports, menggambarkan sejauh mana tim proyek sudah menyelesaikan pekerjaannya, biasanya berupa laporan rutin. Yang terakhir, peramalan, berisi gambaran kecenderungan proyek akan berhasil atau tidak berdasarkan apa yang sudah dikerjakan sampai titik tertentu. Ketika proyek sudah berjalan, proses ini terjadi dalam monitoring dan pengendalian prosesnya. Inti dari pelaporan kinerja yaitu mengumpulkan dan menyebarkan informasi kinerja. Nah, tahap terakhir yaitu mengelola stakeholder. Di mengelola stakeholder ini, proses mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan stakeholder dan penyelesaian isu-isu yang terjadi. Mengelola stakeholder terjadi dalam monitoring dan pengendalian proses grup. Mengelola stakeholder berkaitan dengan memuaskan kebutuhan para stakeholder proyek dan menyelesaikan setiap isu yang diangkat oleh stakeholder proyek. Ini adalah ide yang baik untuk mengingat bahwa kegiatan dan tanggung jawab dalam proses ini di atas akan tergantung pada proyek di tangan. Nah, itulah tahap dari komunikasi. Selanjutnya kita akan masuk ke materi itu tentang yaitu manajemen komunikasi memiliki 3 pendekatan, yaitu yang pertama positif atau fungsionalis. Inti dari pendekatan ini dilatar belakangi oleh hubungan sebab akibat. Contohnya dari pendekatan ini adalah hasil survei yang menyatakan bahwa anak-anak yang sering menonton tayangan kekerasan cenderung agresif. Contoh lain adalah iklan berdurasi 30 detik yang pemutarannya diulang setiap 15 menit sekali akan berdampak besar kepada masyarakat. Hal ini dilatar belakangi oleh hubungan sebab akibat. Contoh lain tentang poster musik rock yang kata-katanya disesuaikan dengan penggemar dangdut secara global dan menyemarkan semua penggemar dangdut. Ciri khas selain dari pendekatan ini adalah pesan berupa hasil ide komunikator. Pendekatan selanjutnya itu interpretif, melatar belakangi oleh prinsip bahwa setiap orang memiliki keunikan dan keinginan sendiri, sehingga sebuah poster harus dibuat dengan bahasa yang disukai oleh pasar. Informasi yang disampaikan cenderung satmek, sehingga masyarakat riset tentang satmet pasar. Untuk pendekatan ini akan banyak kesulitan bila menggunakan bahasa global. Contohnya adalah poster yang dibuat untuk penggemar hardcore rock tentu akan berbeda dengan bahasanya dengan poster yang dibuat untuk penggemar klasik rock. Yang terakhir yaitu integratif atau kritis, menggabungkan pendekatan positif dan interpretif. Informasi yang disampaikan merupakan gabungan antara keinginan komunikasi dan ide dari komunikator. Keinginan
Keinginan komunikan bisa diambil salah satunya melalui survei. Pendekatan disebut pendekatan kritis karena mengacu pada hubungan antara individu dan individu lainnya, seperti orang-orang kritis yang biasanya mendekatkan kata-kata tertentu. Contohnya, pendekatan antara mahasiswa dan mahasiswi. Oke, sekian penjelasan materi tentang manajemen komunikasi proyek dari kelompok saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.